Baik, langsung kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang. Lagi pada ngapain nih? Oke, jadi pada kesempatan kali ini senang banget bisa ketemu teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang pada partisipan yang sudah hadir di sini untuk mengikuti sharing session tentang self-management. Nah, sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Firdaus, yang pada kesempatan ini akan menjadi moderator memandu jalannya kegiatan sampai akhir. Kemudian, saya juga akan memperkenalkan pemantik kita pada sharing session ini. Di sini ada Ayu Rahmawati, kemudian Nadia Devi, dan Richa Fitriana. Oke, jadi nanti sebelumnya saya akan membacakan susunan kegiatan pada yang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ada penyampaian materi. Yang ketiga, tanya jawab atau bisa diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi dari pemantik kita. Oke, sebelumnya saya share screen dulu ya. Silakan kepada pemateri. Baik, di sini kita menyampaikan materi tentang strategi pencegahan stres akademik pada mahasiswa dengan self-management. Next. Bisa di next slide-nya. Stres akademik menurut Nurmaliyah 2014 adalah stres berupa ketegangan yang bersumber dari faktor akademik, yaitu dari kegiatan belajar peserta didik di sekolah yang mengakibatkan terjadinya distorsi pada pikiran peserta didik. Nah, pengaruh fisik, emosi, dan tingkah laku. Stres merupakan salah satu reaksi atau respon psikologis manusia saat dihadapkan pada hal yang dirasa telah melampaui batas atau dianggap sulit untuk dihadapi. Nah, menurut Desmita 2010, stres akademik merupakan stres yang disebabkan oleh akademik stresor. Akademik stresor yaitu stres pada peserta didik bersumber dari proses belajar mengajar dan pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar yang meliputi tekanan untuk naik kelas, lamanya waktu belajar, mencontek, banyak tugas di sekolah maupun di rumah, mendapat nilai ulangan, birokrasi, keputusan untuk menentukan jurusan dan karir, juga kecemasan ujian, dan manajemen waktu. Stres akademik yang terjadi dengan suatu pemberian data. Slide selanjutnya, ketika individu mengalami stres, akan muncul reaksi dari stresor yang dialaminya. Menurut Yusuf 2012, membagi dalam 4 reaksi. Nah, yaitu ada reaksi fisik yang ditandai dengan munculnya kelelahan fisik seperti kesulitan tidur, merasa sakit kepala, telapak tangan sering berkeringat. Nah, itu yang kedua, reaksi emosional. Ditandai dengan munculnya reaksi dari perasaan yang merasa diabaikan, tidak memiliki kepuasan, cemas. Lalu yang ketiga, reaksi perilaku ditandai dengan bersikap agresif.
membolos, dan berbohong untuk menutupi kesalahan. Yang keempat, reaksi proses berpikir. Ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi, perfeksionis, berpikir negatif, sehingga tidak memiliki prioritas hidup. Next slide. Tolong. Lalu selanjutnya dari Sinha, Sharma, dan Mahendra 2001 menyebutkan 5 komponen yang mengindikasikan stres akademik, yaitu ada yang kognitif. Komponen kognitif ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi, mudah lupa, banyak berhayal, kesulitan dalam penyelesaian masalah, tidak menjawab, meragukan kemampuan diri sendiri, dan ragu untuk bertanya. Yang kedua itu afektif. Komponen afektif ditandai dengan perasaan rendah hati, rendah diri, kurang percaya diri, merasa berada di bawah tekanan, merasa gagal, khawatir atas harapan orang tua, dan merasa sedih. Yang ketiga ada fisiologis. Komponen fisiologis ditandai dengan merasa sakit kepala, gugup, hilangnya nafsu makan, sulit tidur, dan jantung berdetak cepat. Yang keempat ada sosial atau interpersonal. Ini ditandai dengan merasa kesal dengan banyak orang lain tidak memberikan pertolongan, hilangnya minat berinteraksi dengan orang lain, suka menyendiri, dan tidak ada siapapun yang memahami diri. Yang kelima ada motivasi. Motivasi ini ditandai dengan kehilangnya rasa minat, tidak nyaman dengan kegiatan ekstrakurikuler, kesulitan menyelesaikan pelajaran, mudah merasa bosan, merasa tidak ingin melanjutkan pelajaran, hilangnya keinginan untuk pergi ke sekolah, dan mudah mengantuk. Boleh next slide. Slide selanjutnya, tolong. Nih. Aspek stres akademik. Menurut Dun dan Ou 2011 ada 5 aspek, yaitu yang pertama ada tekanan belajar, beban tugas, kekhawatiran terhadap nilai, ekspektasi diri, lalu keputusan. Nah, menurut Harjana 2002 ada 4, yaitu ada fisikal, emosional, intelektual, dan interpersonal. Selanjutnya, nah faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Yumba 2008 ada 4 faktor, yakni ada hubungan dengan orang lain, kedua ada faktor personal, ketiga faktor akademis, keempat faktor lingkungan. Lalu menurut Fink 2016 ada 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, selanjutnya ada self-management. Apa sih self-management tersebut? Self-management merupakan suatu proses yang mana konseling tersebut mengendalikan perubahan pada tingkah lakunya sendiri dengan menggunakan atau menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Self-management sendiri bisa dikatakan sebagai suatu keahlian atau kemampuan yang dimiliki individu dalam mengontrol, mengendalikan diri dalam membuat suatu proporsi prioritas seperti memutuskan apa yang sekiranya ia ingin lakukan dan tidak.
self management ini perlu sekali untuk semua individu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagi individu yang tidak memiliki self management ini, pasti orang tersebut akan kebingungan dalam menjalankan aktivitasnya. Seorang konselor tetap mendorong dan memberikan pelatihan prosedur self management ini, akan tetapi konseli yang mengontrol pelaksanaan prosedur self management ini. Next. Keterampilan individu tersebut untuk memotivasi diri, mengelola semua unsur yang ada dalam diri, berusaha untuk memperoleh apa yang ingin dicapai, serta mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Self-management merupakan salah satu model dalam kognitif behavior terapi ketika individu dapat mengolah semua unsur yang terdapat dalam dirinya, meliputi pikiran, perasaan, dan tingkah laku, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut memiliki self-management yang baik. Next. Menurut Sukaji 1983, self-management ialah suatu prosedur di mana seorang tersebut yang mengendalikan atau mengatur segala tingkah lakunya. Pada teknik self-management ini, individu terlibat beberapa komponen saat maupun secara keseluruhan komponen dasar, yaitu yang pertama komponennya menentukan perilaku, sasaran atau target perilaku. Yang kedua memonitor perilaku tersebut. Yang ketiga, meski prosedur yang akan diterapkan. Yang keempat, melaksanakan prosedur. Dan yang terakhir, mengevaluasi prosedur tersebut. Next. Self management itu meliputi apa saja sih? Yang pertama ada pemantauan diri. Merupakan suatu proses peserta didik mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam pemantauan diri ini biasanya peserta didik mengamati dan mencatat perilaku, masalah, mengendalikan penyebab terjadinya masalah, dan menghasilkan konsekuensi. Yang kedua, self melihat perilaku melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Ganjaran diri ini digunakan slide selanjutnya, Mbak. Yang ketiga ada self-contracting. Ada beberapa langkah dalam self-contracting ini, yaitu yang pertama ada peserta didik membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, perilaku, dan perasaan yang diinginkannya. Yang kedua, peserta didik meyakini semua yang ingin diubahnya. Yang ketiga, ada peserta didik bekerja sama dengan teman atau keluarga dalam menjalani program self-managementnya. Yang keempat, ada peserta didik akan menanggung resiko dengan program self-management yang dilakukan. Yang kelima, pada dasarnya semua yang peserta didik harapkan mengenai perilaku, pikiran, perilaku, dan perasaan adalah untuk peserta didik itu sendiri. Yang keenam, ada peserta didik menuliskan pengaturan untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ada menjalani proses self-management. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Selanjutnya adalah penguasaan rangsang. Teknik ini menekankan pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya, yang membuat terlaksananya dan dilakukannya tingkah laku tertentu. Kondisi lingkungan berfungsi sebagai tanda atau anteseden dari suatu respon tertentu. Next.
Setelah proses konseling berakhir, diharapkan klien dapat mempola perilaku, pikiran, dan perasaan yang diinginkan, dapat menciptakan keterampilan yang baru sesuai harapan, dapat mempertahankan keterampilan sampai di luar sesi konseling, serta perubahan yang mantap dan menetap dengan arah prosedur yang tepat. Nah, selanjutnya, menurut Sukaji, ada beberapa langkah dalam pengelolaan diri, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada self-monitoring atau observasi diri. Yang kedua, ada tahap evaluasi diri atau self-evaluating. Dan yang ketiga, ada tahap pemberian penguatan, penghapusan, atau hukuman, atau biasa disebut dengan self-reinforcement. Dan yang terakhir, ada target. Next. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari self-management. Kelebihannya adalah dalam pelaksanaannya cukup sederhana. Dapat dikombinasikan dengan pelatihan yang lain. Pelatihan yang diberikan dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya, dan bisa dilaksanakan perorangan ataupun kelompok. Sedangkan kekurangannya, kurangnya keyakinan dan motivasi pada individu itu sendiri, target perilaku sering pribadi atau persepsinya subjektif, sehingga konselor kesulitan memonitor dan mengevaluasi. Individu bersifat independen, konselor memaksakan program kepada konseli, dan kurangnya support dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah tips untuk meningkatkan keterampilan self-management. Yang pertama, janganlah sering menunda pekerjaan. Kemudian, membuat priority scale, mengakui kesalahan diri, dan mengevaluasi diri dari hal-hal yang telah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih kepada para materi kita yang telah menyampaikan materinya. Jadi pada intinya tadi yang disampaikan bahwa self-management itu adalah tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri sendiri, mengendalikan apa yang akan hendak kita lakukan, kemudian mengendalikan yang sedang dilakukan maupun tidak dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ataupun mungkin ada yang ingin bercerita di sini, boleh banget. Silahkan, kami buka. Disilakan kepada dua penanya. Mungkin kalau misalkan belum bisa untuk open mic, bisa tulis dulu, diketik di kolom ini ya, kolom chat.
Atau enggak aku mau coba tanyain sama pemateri ya. Tadi kan udah jelasin banyak terkait self management. Nah, menurut kalian self management itu apa nih? Ada yang mau jawab enggak? Kan tadi self management menurut kalian itu gimana? Kemudian kenapa kita perlu memiliki self management? Jadi fungsi self management dalam kehidupan itu apa? Boleh jawab nggak? Oh, boleh banget, mau sharing. Silakan. Kalau menurut aku, self-management versi aku tuh kayak memanage stres aja gitu loh. Kita kan lagi di suasana UAS, otomatis kan semuanya pada tertekan. Nah, kita tuh jadi kayak memanage aja stresnya kita biar kita tuh nggak ngerasa semakin tertekan di keadaan yang sedang menekan gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Berarti mengelola stres itu sendiri ya, mengelola segala tekanan yang ada. Nah, biasanya kalau aku boleh tanya nggak nih? Boleh, boleh. Kan tadi mengelola stres ya, cara aku manggilnya siapa ya nih? Syafrilia. Oke. Cara Syafrilia buat memanajemen stres itu sendiri gimana? Self management itu? Kalau untuk pribadi itu biasanya dengan ngasih spare sama diri sendiri untuk me time gitu loh. Kayak kita tuh satu hari nggak ngapa-ngapain, terserah kita mau ngapain. Pokoknya kita satu hari jadi pemimpin diri kita sendiri. Terserah itu mau mager, terserah itu mau ambis, itu semuanya itu terserah diri kalian. Pokoknya kamu tuh membebaskan dirimu untuk melakukan hal yang kamu mau satu hari gitu. Ya seenggaknya membebaskan kita lah, kayak ibaratnya kemarin udah tertekan nih 1 minggu kan, 5 hari ke belakang kita tertekan, oke sekarang hari aku bebas gitu, aku nggak mau ngapa-ngapain, misalkan kayak gitu. Tapi untuk semua orang mungkin beda-beda ya cara manage stresnya. Ya, benar banget. Setiap orang itu punya caranya masing-masing buat mengelola stresnya, mengelola apa yang sedang dihadapinya. Terima kasih Syafrilia udah sharing ya. Ya, sama-sama. Ini yang lain ada yang mau sharing atau bertanya? Biasanya sih untuk masalah apa ya yang bisa diatasi dengan self management itu adalah masalah kurang disiplin ya. Mungkin ada sebagian dari kita beberapa waktu itu kurang disiplin atau merasa malas karena saking banyaknya tugas yang menumpuk, kita bingung mau ngerjain yang mana. Atau enggak, di situ kita bingung. Nah, menurut kalian, di sini kita sharing aja ya. Menurut kalian, itu kasusnya ada seseorang, mungkin mahasiswa, itu mengalami stres atau masalah terkait akademiknya. Nah, menurut kalian, gimana caranya buat mengatasi hal tersebut? Misalkan kasusnya itu terjadi pada diri kalian. Mungkin ya, kalau aku sendiri nih, biasanya aku kalau misalkan banyak tugas, pertama coba lihat apa aja yang harus dikerjain, ditulis, dibuat list, biar kelihatan apa aja yang harus dikerjain. Terus kalau udah misalkan udah dikerjain nih, dicoret. Jadi kelihatan mana yang udah dikerjain, mana yang belum.
terus mengolah diri buat biar nggak malas-malesan. Mungkin kalau pagi aku biasanya coba biar nggak males, aku mandi pagi. Soalnya kalau udah mandi itu hawanya itu kayak lebih fresh gitu. Mungkin itu dari aku sih. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, misal karena tidak ada pertanyaannya, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara session ini, dan terima kasih kepada tadi Kak Syafrilia sudah memaparkan pendapatnya. Nah, saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya benar bahwa kemampuan self management ini penting banget kita miliki. Tak hanya dibutuhkan di lingkungan kita saat ini, di lingkungan pendidikan, tapi juga diperlukan oleh kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti daily activity di rumah. Nah, apabila seseorang ini tidak memiliki atau menerapkan self management, ini biasanya akan cenderung kebingungan. Kayak bingung mau ngerjain apa lagi, kebingungan karena segala aktivitas yang hendak dilakukan ini tidak terencana dan tidak tertata dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Kita cukupkan pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sehat selalu dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Sebentar lagi liburan. Udah libur.